Seitan no Hikari merupakan salah satu kisah dari Saint Chronicle, buku yang menjelaskan tentang semua hal yang terjadi di dunia ini. Orang-orang yang tinggal di daratan Yugoto pernah berasumsi jika daratan yang mereka tempati sekarang adalah keseluruhan dari dunia. Namun, pemikiran mereka tersebut merupakan suatu kesalahan karena nyatanya Yugoto merupakan salah satu benua yang terbagi atas beberapa wilayah. Dan setiap wilayah dipimpin oleh seorang raja. Sejak zaman dulu kala, benua itu sangatlah damai. Sampai pada suatu ketika, pasukan kegelapan datang menandingi pasukan kerajaan hingga ia berhasil mengambil alih wilayah mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk langsung aja kita menuju ke cerita. Cerita dimulai dari tokoh utama bernama Aram yang merupakan seorang remaja gelandangan super miskin, sebatang kara yang setiap harinya selalu menjalani kehidupan dengan ala kadarnya. Sebab Aram tidak mempunyai tempat tinggal serta sering mengalami kelaparan karena tidak memiliki uang untuk membeli makanan. Selain itu, meskipun Aram merupakan gelandangan, akan tetapi Aram tidak pernah mengeluh dengan kehidupannya karena faktanya dia selalu saja berusaha bersikap tegar serta sabar dengan kehidupan yang sedang dia jalani. Selain Aram adalah orang yang selalu tegar, ternyata dia juga adalah orang yang sangat baik hati kepada orang lain, khususnya kepada masyarakat miskin. Karena sikap baiknya itu, terkadang dia juga harus terlibat pertarungan dengan para ormas yang suka menindas orang-orang lemah. Namun, meskipun begitu, Aram selalu berhasil menghadapi orang sok kuat itu karena kemampuan bertarungnya yang sangat hebat. Scenes dibuka dengan memperlihatkan Aram yang sedang berusaha membantu sebuah desa dari serangan para pasukan Raja Kegelapan yang sekarang sedang menyerang desa tersebut. Pada awalnya, Aram bertempur sendirian melawan pasukan kegelapan. Namun, kabar mengenai penyerangan desa tersebut sampai ke telinga dua kelompok relawan yang baru saja pulang setelah menelan kekalahan ketika bertempur melawan Raja Iblis dan kebetulan melintas di dekat desa itu. Yang dimana kelompok pertama adalah kelompok yang dipimpin oleh seorang kesatria yang sangat dikagumi para bangsawan yang bernama Yuri. Sedangkan kelompok yang satunya dipimpin oleh seorang putri bangsawan kerajaan yang bernama Juliana. Meskipun Aram mendapat bantuan dari kedua kelompok ini, mereka masih belum bisa memenangkan pertarungan. Sebab pasukan yang sedang mereka lawan adalah pasukan yang dikirim oleh Raja Kegelapan yang terkenal sangat berbahaya. Yang mereka hadapi, akhirnya Aram mengambil sebuah keputusan dengan menggunakan kekuatan tersembunyinya guna membantu memenangkan pertempuran itu. Hingga akhirnya, berkat kerja keras Aram dan dua kelompok kesatria, pertempuran itu berhasil mereka menangkan. Nah, singkat cerita, di malam harinya, karena hari itu Aram masih belum mendapatkan makanan, akhirnya dia memilih ikut makan bersama dengan kelompok Yuri dan juga Juliana. Di saat kelompok tersebut sedang menikmati makanannya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat Aram penasaran. Dan itu adalah salah satu anggota kelompok Yuri yang bernama Fiona yang ternyata membawa sebuah buku dewa yang memiliki kemampuan untuk mengetahui keadaan dunia. Buku itu bernama Saint Chronicle. Setiap lembar buku itu akan terus menghitam sesuai dengan wilayah yang dikuasai oleh Raja Kegelapan. Dan setiap kali itu terjadi, akan ada sejumlah besar energi yang keluar dari buku tersebut. Terjadi beberapa perbincangan antara kedua kelompok pahlawan tersebut dan Aram mengenai Saint Chronicle hingga akhirnya Aram pun mengetahui mengenai seorang peri kecil yang bernama Pirika. Peri itu adalah sosok yang sangat berharga untuk membuat dunia yang penuh harapan di masa depan. Selain itu, Aram juga mengetahui mengenai tujuan Yuri dan kelompoknya sekarang untuk mencari keberadaan peri tersebut. Scenes lalu berpindah. Malam semakin larut dan Aram tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tak selang berapa lama, datang Yuri yang mendekati Aram dan mengajaknya untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut. Nah, pada awalnya Aram menolak tawaran itu. Namun karena Yuri terus-menerus membujuk Aram, Aram pun akhirnya menyetujuinya.
Keesokan paginya, kedua kelompok itu pergi untuk menyelamatkan sebuah kota milik kerajaan Juliana yang sekarang sedang diserang oleh para pasukan Raja Kegelapan. Tapi di tengah-tengah pertempuran, terjadi sebuah pertengkaran antara Aram dengan salah satu anggota kelompok Juliana yang bernama Brookhart. Sebab Brookhart merasa jika Aram bertarung sambil menyerap mana yang dimilikinya. Dan akibat pertengkaran itu, Aram pun memutuskan berhenti membantu kelompok Yuri dan Juliana untuk memilih pergi meninggalkan pertempuran. Beberapa saat setelah kepergian Aram, kedua kelompok tersebut mengalami kesulitan melawan pasukan kegelapan dan terus-menerus terpojok. Hingga akhirnya, karena Aram yang pada dasarnya memang orang baik dan tidak tega meninggalkan kelompok tersebut dan memutuskan untuk kembali menolong mereka. Dan kelompok itu berhasil mengalahkan pasukan Raja Kegelapan yang menyerang kota. Singkat cerita, pada sore harinya Aram bersama kelompok Yuri dan Juliana membentuk aliansi untuk menumbangkan Raja Kegelapan dengan maksud agar dunia ini bisa kembali aman dan terbebas dari kegilaan pasukan Raja Kegelapan. Keesokan paginya, Aram yang kelaparan berjalan-jalan di sekitar pasar dan mendengar teriakan seorang perempuan yang sedang disandra oleh seorang pria. Nah, Aram yang mendengar teriakan tersebut seketika berlari dan langsung membantu dan berhasil menyelamatkan perempuan itu. Setelah aksi heroik Aram berakhir, tiba-tiba seorang pedagang senjata bernama Dusty menghampiri Aram dan memberikan sebuah hadiah berupa sebuah pisau yang sangat bagus. Sore harinya, di saat Aram sedang berlatih menggunakan senjata barunya tersebut, tiba-tiba Brookhart mendadak datang dan langsung menuduh Aram mencuri pisau baru tersebut. Namun, Aram yang tidak terima dengan tuduhannya itu mencoba menjelaskan hingga terjadilah adu mulut antara Aram dan Brookhart. Kemudian, tak selang berapa lama, di tengah-tengah adu mulut mereka, tiba-tiba Juliana datang bersama Yuri dan salah satu anggota kelompoknya dan langsung bertanya mengenai penyebab pertengkaran mereka. Mendengar pertanyaan Juliana, Brookhart pun langsung menjelaskan mengenai tuduhannya kepada Aram. Tepat setelah Brookhart menjelaskan tuduhannya tersebut, tiba-tiba Dusty datang dan menjelaskan semuanya kepada Juliana dan yang lainnya mengenai pisau yang telah diberikan kepada Aram. Pembelaan yang diberikan oleh Dusty membuat tuduhan yang diterima Aram pun akhirnya berakhir. Di keesokan paginya, Aram dan kelompok Yuri sedang melakukan persiapan untuk melakukan perjalanan menuju sebuah tempat kelompok penyihir yang dipimpin oleh 3 orang kenalan Yuri yang bernama Dirma, Fatima, dan Melchior. Alasan mereka pergi ke tempat tersebut tidak lain adalah karena Yuri ingin bertemu dengan Fatima dan meminta bantuannya untuk mengetahui lokasi keberadaan Firika. Karena Fatima sendiri adalah seorang penyihir yang memiliki kemampuan hebat dalam hal melacak keberadaan seseorang. Nah, pada saat persiapan, Brookhart pun ikut bergabung ke dalam perjalanan kelompok Yuri ini. Hal itu terjadi karena permintaan Juliana. Selain Brookhart, ternyata ada 2 orang lagi yang juga ikut bergabung ke dalam perjalanan kelompok tersebut. Yaitu, yang pertama ialah seorang perempuan bohai yang merupakan penyihir kuat yang bernama Aludra. Sementara, orang yang satunya adalah seorang kesatria tangguh yang bernama Ford. Nah, setelah persiapan mereka selesai, akhirnya Aram, Yuri, dan beberapa orang yang baru bergabung ke dalam kelompok tersebut akhirnya bergerak memulai perjalanan menuju tempat tujuan mereka. Pada awal perjalanan, orang-orang yang tergabung dalam kelompok ini begitu menikmatinya. Sampai suatu ketika, ada suatu kejadian yang membuat Aram dan yang lainnya harus berupaya menyelamatkan Brookhart yang sedang diajak oleh seorang bawahan Raja Kegelapan yang bernama Erenius agar Brookhart juga ikut menjadi bawahan Sang Raja Kegelapan. Namun, setelah bersusah payah mencoba untuk menyelamatkan Brookhart, usaha mereka berakhir sia-sia. Karena si Brookhart malah menerima ajakan Erenius dan langsung mencoba melawan kelompok Yuri dan Aram. Setelah puas melakukan perlawanan, pasukan kegelapan pun mundur sambil membawa Brookhart pergi bersama mereka. Nah, mengetahui mundurnya Brookhart, mereka pun tentunya tidak bisa berbuat apa-apa.
dan memilih menghubungi serta memberitahu Juliana melalui sebuah alat komunikasi mengenai kondisi Brookhart yang sekarang sudah menjadi bawahan sang Raja Kegelapan. Setelah menghubungi Juliana, akhirnya kelompok itu pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan tiba di tujuan mereka keesokan harinya. Namun, ketika mereka baru saja tiba, ternyata mereka malah disambut oleh para bawahan Dirma, Fatima, dan Melchior. Di saat sedang asik-asiknya adu kekuatan, mendadak pertarungan mereka dihentikan oleh Fatima dan langsung mengajak kelompok itu untuk masuk ke dalam kediamannya. Setelah tiba di dalam, tanpa basa-basi, Yuri pun langsung menanyakan mengenai keberadaan Pirika kepada Fatima yang dikenal sebagai petapa takdir atau penyihir yang mengetahui banyak hal. Namun, Fatima yang mendengar pertanyaan dari Yuri itu pun tidak bisa berbuat banyak karena Fatima sendiri tidak tahu banyak soal Pirika. Selain itu, Fatima juga meminta kepada Yuri agar Yuri dan kelompoknya segera menuju sebuah lokasi yang sangat penting. Lokasi itu diberi nama Perbatasan Labirin. Mendengar permintaan Fatima, akhirnya Yuri pun menyetujui hal tersebut dan langsung melakukan persiapan guna menuju lokasi yang dimaksud oleh Fatima. Sementara di sisi lain, Aludra dan Fork memutuskan untuk tidak ikut ke dalam kelompok Yuri dan memilih untuk menunggu di kediaman para penyihir. Saat sedang melakukan persiapan, tiba-tiba Aram dikejutkan dengan kelima bawahan Melchior yang diminta untuk menemani kelompok tersebut menuju tempat yang diberitahukan oleh Fatima. Singkat cerita, setelah cukup lama melakukan persiapan, akhirnya mereka pun berangkat. Di dalam perjalanannya, Aram tidak sengaja menemukan seekor binatang aneh yang diincar oleh pasukan kegelapan. Dia diberi nama sesuai dengan bentuk tubuhnya, yaitu bola bulu. Pasukan kegelapan itu berhasil dimusnahkan oleh salah seorang bawahan Dilmior. Namun, karena dahsyatnya serangan itu, salju tiba-tiba longsor dan kelompok itu pun terpecah menjadi dua. Yang pertama, kelompok Aram dan Yuri beserta binatang anehnya, dan yang kedua, kelompok para bawahan Melchior dan bawahan Yuri. Di sisi lain, Aram dan Yuri yang terjebak ke dalam cuaca ekstrim pun tidak bisa melakukan banyak hal. Mereka memilih untuk menunggu dan dijemput oleh kelompok ekspedisi tersebut. Hingga akhirnya, atas bantuan yang didapat melalui guru Fatima yang bernama Baltazari, Aram dan Yuri pun berhasil kembali ditemukan. Nah, setelah Yuri dan Aram ditemukan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan mereka. Setelah beberapa hari berada di tempat tersebut dan mendapati tempat itu dalam keadaan baik-baik saja, akhirnya kelompok itu pun memutuskan pergi dari sana guna melanjutkan perjalanan menuju sebuah pulau peri untuk menemui seseorang yang bernama Yura dan meminta bantuannya untuk melacak keberadaan Pirika. Tapi lagi-lagi perjalanan mereka tak berjalan mulus. Mereka dihadang oleh seseorang yang bernama Suja dan kelompoknya yang bertujuan untuk merebut Chain Chronicle dari Fiona. Pertarungan yang tak terelakkan pun terjadi antara kelompok yang dipimpin oleh Yuri dan kelompok Suja yang menginginkan Chain Chronicle. Pertempuran itu berlangsung cukup sengit hingga pada akhirnya Chain Chronicle berhasil direbut oleh Suja. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja datang Erenius yang membawa pasukan kegelapan dan membuat pertempuran semakin tidak karuan. Tiga kelompok tersebut rambling dalam satu pertempuran. Selain itu, selama pertempuran itu berlangsung, ternyata Erenius terus-terusan menggoda Yuri dan bermaksud untuk menjadikannya sebagai bawahan dari Raja Kegelapan. Yuri yang pada dasarnya memang tidak menginginkannya, berusaha mati-matian bertahan dari pengaruh tersebut. Hingga akhirnya, ada suatu kejadian yang membuat Yuri secara tidak sengaja menusuk salah satu anggotanya dan membuatnya kehilangan kesadaran dan berhasil dipengaruhi oleh Erenius dan diajak menjadi bawahan dari sang Raja Kegelapan. Pertempuran tiga sisi itu pun masih terus berlanjut sampai akhirnya Erenius memutuskan mundur dengan membawa Yuri ke markasnya. Nah,
Pada malam harinya, Aram menemui Suja dan memintanya untuk mengembalikan Saint Chronicle sampai-sampai mereka berdua terlibat adu mulut. Walaupun Aram sudah berusaha, akan tetapi Suja masih tidak mau mengembalikannya. Pada keesokan harinya, Aram bersama dengan Bola Bulu dan Fiona memutuskan melanjutkan perjalanan mereka menuju Pulau Peri. Namun, di pagi itu juga, kelompok mereka kembali harus terpisah karena salah satu anggota yang sebelumnya terkena tusukan Yuri menderita luka yang parah dan harus segera dibawa untuk mendapatkan sebuah pengobatan. Sementara, para bawahan yang sebelumnya ditugaskan oleh Melchior untuk membantu ekspedisi tersebut akhirnya memilih kembali karena ingin melaporkan mengenai kejadian yang sudah menimpa Yuri. Setibanya mereka di tempat itu, mereka langsung berupaya menemui Yugra. Akan tetapi, mereka malah dihalangi oleh Yuri dan pasukan kegelapan yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Aram mendapatkan bantuan dari dua orang yang bernama Lavarga dan Vieta yang bermaksud menahan Yuri di sana dan membiarkan Aram pergi untuk segera menemui Yugra. Setelah berhasil menemuinya, dengan terburu-buru, Yugra membuka Chronicle miliknya dan langsung membawa Aram dan Fiona ke dalam dimensi Chronicle. Di dalam dimensi itu, Aram bertemu dengan Baltazari dan meminta bantuannya agar bisa memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan Sang Raja Kegelapan. Tak lama setelah itu, Aram kembali ke tempat di mana Pulau Peri berada. Dan tanpa diduga, Yugra pun juga akhirnya berhasil melacak keberadaan Pirika yang ternyata sedang berada di dalam Chain Chronicle. Waktu pun kembali berlalu sejak Aram bertemu dengan Yugra. Kini, Aram sudah pergi dari Pulau Peri tersebut dan sekarang sedang berada di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang bangsawan cantik yang juga merupakan kenalan Yuri yang bernama Ashrina. Aram datang ke kerajaan ini bersama Fiona dan binatang bola bulu yang ditemukan dalam ekspedisi sebelumnya dengan maksud ingin beraliansi. Di kerajaan itu, Aram dan pasukan kerajaan merancang sebuah rencana untuk membangkitkan sang naga dengan kekuatan besar dan ingin memanfaatkan naga itu untuk menaklukkan Raja Kegelapan. Namun, tanpa diduga, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang penjaga yang menginformasikan jika kelompok dari Juliana akan memulai perang besar dengan pasukan Suja. Nah, mendengar hal itu, pihak dari kerajaan Asrina pun langsung turun tangan dan berupaya agar kedua pihak itu bisa berdamai dengan mencapai kesepakatan dalam perundingan. Sesuatu yang lagi-lagi mengejutkan kembali terjadi. Tiba-tiba saja, Erinius datang di tengah-tengah perundingan bersama pasukan kegelapan dan langsung menyerang kedua belah pihak secara membabi buta. Mendapatkan serangan yang tiba-tiba seperti itu, akhirnya Juliana dan Suja bekerja sama untuk memusnahkan pasukan kegelapan tersebut. Di sisi lain, Aram yang melihat kejadian itu pun tak bisa tinggal diam dan memilih untuk langsung terjun ke dalam medan peperangan. Sementara, Fiona memutuskan ikut dengan bawahan Asrina yang bernama Farah untuk menjalankan rencana yang dirancang sebelumnya untuk membangkitkan sang naga. Peperangan masih terus berlanjut. Sampai akhirnya, Fiona berhasil membangkitkan sang naga yang ternyata adalah sosok bola bulu yang selama ini Aram bawa kemanapun dia pergi. Pertempuran itu berakhir dan dimenangkan pihak Aram yang bekerja sama dengan beberapa kelompok lainnya, termasuk bawahan Melchior yang datang membantu. Nah, setelah pertempuran berakhir, Suja pun merelakan Saint Chronicle kembali ke tangan pemiliknya yang tak lain adalah Fiona. Sementara, di sisi lain, Julia menemui Aram dan memutuskan beraliansi dengannya untuk membentuk pasukan perlawanan terhadap Raja Kegelapan. Sebab, Julia sekarang juga sudah sangat mengagumi serta mengakui kekuatan Aram untuk bisa menghancurkan Sang Raja Kegelapan.
Beberapa hari berikutnya, Aram berhasil mengumpulkan aliansi-aliansi kuat termasuk juga para penyihir. Mereka berencana membuka penghalang kerajaan Raja Kegelapan dengan maksud agar pasukan perlawanan bisa menyerang kerajaan yang bersembunyi di balik bayang-bayang hitam tersebut. Namun, rencana itu lagi-lagi harus terganggu dengan kedatangan Brookhart dan pertempuran tak bisa lagi terelakkan. Hingga tanpa disadari, Fiona berhasil ditangkap dan dibawa oleh Brookhart. Sementara di sisi lain, rencana para aliansi perlawanan untuk membuka gerbang pun akhirnya berhasil dilakukan. Banyak pihak yang terlibat dalam upaya penyerangan ini, mulai kelompok Juliana, Asrina, Dusty, dan tanpa terkecuali Suja yang ikut datang dan bergabung ke dalam perang besar tersebut. Peperangan berlangsung cukup lama sampai akhirnya peperangan berhasil dimenangkan oleh Aram dan semua sekutunya. Raja Kegelapan berhasil dikalahkan berkat bantuan Sang Naga dan Yuri yang kondisinya kembali seperti semula.